Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Anda menyaksikan Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur prestasi tingkat SMA tahun ajaran 2024-2025. Hal ini menyebabkan banyak calon peserta didik gagal diterima di sekolah pilihan meski memiliki nilai tinggi. Kita akan membahas lebih lengkap saudara bersama dengan M. Adrian Agustiansyah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mbak Rizky. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini Pak. Yang jadi terlapor dalam hal ini adalah Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah SMA Negeri Sekota Palembang. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa bentuk dari maladministrasi yang mereka lakukan? Iya, ini sebenarnya bermula setelah selesainya pengumuman jalur prestasi secara online oleh Diknas Provinsi Sumatera Selatan. Pada waktu itu kami mulai menerima laporan dari para wali murid yang mengeluhkan, ini kok kenapa anak saya nilai prestasinya poinnya besar, tetapi dia tidak diterima. Sementara ada teman-temannya yang anak dia tahu nilainya kecil-kecil, kok kenapa bisa diterima seperti itu. Nah ini mereka mulai melapor ke Ombudsman pada waktu itu. Nah setelah menerima laporan, kami tim perintahkan untuk mulai ambil data di lapangan, untuk mulai memeriksa, melakukan klarifikasi pada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Nah ternyata pada waktu itu kami menemukan, oh ternyata ini bukan 1-2 orang yang melapor ini aja yang menjadi korban. Tetapi banyak juga orang-orang yang lain yang tidak sadar bahwa sebenarnya anaknya nilainya tinggi, tetapi mungkin dicurangin, entah itu ada prosedur yang mereka lewatin oleh pihak penyelenggara, sehingga akhirnya mereka tidak masuk. Makanya pada waktu itu, tipikal laporan yang di kita ini, satu memang laporan yang berasal dari orang tua, itu yang person, per orang. Lalu kemudian kita buka juga laporan inisiatif atas prakarsa Ombudsman, IAPS namanya. Nah ini untuk mengungkap data yang lebih besar, seperti itu. Nah ternyata setelah kita lakukan klarifikasi, pada waktu itu kita panggil semua, ada 22 sekolah negeri level SMA di Kota Palembang. Dan data kami juga dapat, kami sandingkan dengan data yang diumumkan secara online, ya lebih kurang sekitar 911 anak yang semestinya mereka masuk jalur prestasi, tetapi pada waktu pengumuman kemarin daftar nama mereka tidak masuk, hilang, seperti itu. Ini sangat fatal sekali ya Pak ya, apalagi ini terjadi di sektor pendidikan seperti itu. Dan yang disayangkan adalah di sini adalah yang terlibat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan ada 22 sekolah negeri di Palembang SMA khususnya ini yang juga terlibat dalam hal ini. Bagaimana awalnya maladministrasi ini bisa terungkap Pak? Ya, tentu saja sebenarnya sebelum PPDB kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan terkait proses PPDB. Kita selalu ingatkan agar baik Diknas maupun sekolah dalam PPDB ini bisa berpegang pada aturan yang sudah dibuat oleh kementerian. Misal, sesungguhnya yang mengumumkan, yang memutuskan siapa yang bakal lulus atau tidak itu bukan di level Dinas Pendidikan, tetapi di level sekolah masing-masing. Nah, kemarin yang kita lihat itu adalah sebaliknya. Jadi memang kemarin kita lihat bahwa peran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan itu sangat besar sekali. Kenapa akhirnya memang laporan ini hanya di Kota Palembang? Karena kebetulan memang kemarin seluruh SMA di Kota Palembang itu
mereka memakai jasa pihak ketiga, jadi pakai aplikasi online. Seperti itu. Apakah ini juga mungkin terjadi juga di SMA negeri di kabupaten kota? Nah, memang ada 1-2 laporan yang masuk di kita seperti itu. Tetapi memang karena ini tidak seperti yang terpusat di kota Palembang, sehingga data itu tidak begitu banyak yang masuk di kami. Makanya kemarin kita fokuskan ya hanya SMA di kota Palembang. Ketentuannya adalah menggunakan aplikasi online. Apakah hal ini sudah menyalahi prosedur atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya sih kalau kita lihat ini kan bagus nih tujuannya. Paling tidak bisa transparan. Kita kemarin sebenarnya dari awal sudah mendorong. Kita juga sebenarnya sebelum ini kita udah bertemu nih dengan pihak aplikasi. 2-3 kali pada waktu sebelum mulai PPDB kita sudah ketemu dengan pihak aplikasi. Pada waktu itu pihak aplikasi juga sudah ngomong, Pak ini kalau untuk yang level-level lainnya ini sudah cukup transparan. Misal kalau misalnya untuk level yang zonasi, itu datanya disertakan jarak rumah ke sekolah itu berapa. Sehingga pada waktu diumumkan, orang bisa ngelihat tuh, oh si A ini jaraknya cuma sekitar 200 meter, wajar kalau dia masuk. Seperti itu. Walaupun memang tetap ada beberapa anomali yang kami temukan, misalnya ada yang sampai 2 kilo bisa masuk. Seperti itu. Tapi ini tidak banyak yang seperti ini. Nah, yang untuk prestasi, ini pengumumannya tertutup. Jadi kalau yang zonasi itu dibuka, seluruh orang bisa melihat. Yang pengumuman prestasi, itu kita mesti memasukkan nomor ujian kita. Jadi kita cuma bisa tahu yang lolos itu kita, atau tidak. Jadi nanti andai kata kita masukkan nomor ujian kita, nanti akan kelihatan, oh Anda dinyatakan lolos, Anda dinyatakan tidak lolos. Dan itu tidak disertakan dengan jumlah poin berapa yang kita dapat di prestasi itu. Makanya kita lihat sebenarnya kalau dalam azas PPDB, itu sudah menyalahin azas transparansi. Ya. Seperti itu. Ini terbilang kompleks ya Pak. Tadi memakai pihak ketiga dalam hal ini adalah aplikasi online dan diakui ataupun diklaim ini transparan seperti itu. Namun kenyataannya Ombudsman menemukan adanya beberapa anomali di dalamnya. Apakah ada dugaan intervensi di dalamnya Pak? Iya, ada dugaan intervensi. Karena begini, pada waktu kita memeriksa 22 kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah itu semua sudah ngomong, Pak, ini sebenarnya data yang betul-betul real, yang prestasi, itu sudah kita berikan. Jadi misalnya nih, ada 400 orang yang mendaftar jalur prestasi. Nah, itu nomor 1 sampai nomor 400, sesuai dengan besaran nilai poin prestasinya, itu kita sudah berikan pada Dignas. Harapan kita, nanti Dignas tinggal mengumumkan saja. Kalau andai kata misalnya yang jalur prestasi di satu sekolah diterima 150 orang, maka sesungguhnya Dignas kan tinggal mengumumkan saja nomor 1 sampai 150 itu yang lolos. Betul. Tidak perlu lagi Dinas untuk merubah-rubah nilai yang sudah ada, karena ini sudah melalui tahap verifikasi oleh sekolah. Nah, ternyata pada waktu pengumuman kemarin yang kita lihat, bahkan ada satu sekolah yang favorit. Jadi ini terus terang, semakin favorit sekolah, maka angka jumlah titipan siswa yang masuk semakin besar. Itu. Bahkan ada yang angkanya lebih dari 50%. Jadi bisa dibayangkan, kalau andai kata 150 jalur prestasi yang diterima, artinya sekitar 75-nya itu siswa titipan. Ya, betul. Itu. Nah, yang membuat miris Ombudsman, pada waktu awal kita menerima laporan, ada beberapa siswa itu yang bahkan ngeluh ke kami. Pak, saya ini juara umum loh di sekolah saya, SMP dulu. Untuk meraih juara umum itu saya melakukan langkah-langkah, saya kursus. Pulang sekolah jam 2, saya kursus, pulang udah menjelang maghrib. Udah maghrib, mandi, makan, habis isya saya ngerjain tugas. Ternyata jerih payah saya selama 3 tahun sekolah di SMP, itu bisa dibalikkan oleh orang-orang yang mungkin dia punya uang, dia punya koneksi, dia punya kekuasaan. Mempunyai kepentingan pribadi. Kalau seperti ini Pak, sistem pendidikan kita, sistem tata birokrasi kita, saya tidak perlu belajar lagi. Ke depan nanti kalau saya butuh apa-apa, saya siapin aja uang. Saya suruh orang tua saya cari koneksi, seperti itu. Nah, bagi Ombudsman, ini kan hal yang miris.
Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Ombudsman kemarin itu bukan cuma masalah PPDB-nya saja, tapi ini bisa merusak pemikiran generasi-generasi yang memang mau bekerja keras, yang memang mau belajar. Akhirnya mereka merasa dihianatin oleh sistem yang ada seperti itu. Dan ini sangat betul-betul disayangkan terjadi, Pak, dan semoga kita menemukan titik terang nantinya dari penemuan Ombudsman ini. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Bapak Adrian Agustiansyah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pak, kita melanjutkan perbincangan kita tadi. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bentuk kerugian yang dialami oleh calon peserta didik baru atau yang menjadi korban ini Pak? Ya, tentu saja ini kan paling tidak bisa memusnahkan harapan mereka. Ada yang bercita-cita saya mesti masuk SMA favorit ini karena saya ingin meneruskan jenjang pendidikan kuliah saya nanti ke sini. Tidak menjadi rahasia umum lagi kalau masuk di sekolah-sekolah favorit itu untuk masuk jenjang universitas yang bergengsi itu jauh lebih mudah seperti itu. Nah, dengan ini pupus harapan mereka. Belum lagi akhirnya mereka terpaksa mungkin memilih swasta. Yang kita paham mungkin ya swasta pasti ada uang pangkalnya, uang masuknya, SPP-nya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, makanya ini juga jadi konsentrasi Ombudsman. Terkait kalau misalnya masalah kerugian lainnya, kalau kita lihat nih misalnya rekomendasi yang sudah diturunkan Ombudsman tanggal 10 kemarin, itu salah satu rekomendasi itu misalnya sudah berbicara bukan misalnya misalnya yang anak-anak yang nggak masuk tadi mesti dimasukkan lagi ke negeri, enggak. Jadi di rekomendasi Ombudsman RI itu dia sudah berbicara akan ada pemberian bimbingan konseling, siapa tahu misalnya dari angka 911 itu ada anak-anak yang akhirnya depresi, secara kejiwaan dia agak terganggu. Nah, lalu kemudian ada klausul misalnya dimungkinkan untuk pemberian beasiswa. Jadi ini yang kami masih koordinasikan dengan pihak pusat. Beasiswa ini bagaimana bentuknya? Apakah artinya mungkin kami akan bedah lagi data yang 911 siswa anak itu, mungkin yang masuk ke swasta, mungkin nanti akan ditanya berapa nih bayaran kamu di swasta? Iya, betul. Apakah ini nanti akan ditanggung oleh pemerintah? Seperti itu. Karena dalam maladministrasi itu ada namanya ganti kerugian. Seperti itu. Jadi masyarakat, para pelapor juga dia boleh gitu menghitung berapa jumlah kerugian mereka. Seperti itu. Ya, betul yang Bapak katakan di awal tadi bahwasannya hal ini mengakibatkan adanya perubahan pemikiran mereka ya. Betul. Seperti itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan apakah maladministrasi ini baru ditemukan untuk tahun ajaran 2024-2025 ini atau sebelumnya sudah dicurigai, Pak? Ya, ini menarik nih. Sebenarnya Ombudsman ini saya masuk pertama kali 2018-2019. 2019 pada waktu itu kita mulai konsentrasi pada waktu PPDB-nya. Dan itu memang mulai kita temukan ada beberapa kasus. 2020 COVID. Kita nggak enak nih kalau mau ribut-ribut masalah PPDB, sementara pada waktu itu kondisi asal orang bisa belajar aja udah syukur. 2021, 2022 seperti itu. 2023 kita mulai masuk konsentrasi lagi. Pada waktu itu kita temukan ada 4 sekolah yang kita jadikan objek. Bayangkan saja misalnya seperti ini. Sekolah negeri itu sebelum penerimaan murid baru, mereka itu akan membuat rencana berapa kelas sih mereka boleh menerima. Dan rombel itu berdasarkan jumlah ketersediaan ruang yang memang betul-betul untuk ruang kelas. Jadi tidak boleh dihitung, ruang laboratorium fisika, kimia, biologi dihitung juga untuk ruang kelas, tidak boleh. Ternyata saya ini cuma punya 7 lokal. Nah, 7 lokal itu diajukan di Diknas, dan itu di-SK-kan sama Diknas. Ada satu sekolah misalnya yang kita temukan, dia boleh buka rombel itu kalau nggak salah 7 atau 8 seperti itu. Satu rombel kan kalau untuk SMA itu kalau kami nggak salah 36 siswa.
Seperti itu. Nah, semestinya kalau 10 orang belajar maksimal 360. Betul. Kemarin yang kita temukan di lapangan itu jumlah siswanya 600. Jadi bisa dibayangkan, ningkatnya itu bukan ningkat 10%, walaupun hampir 100%. Dan yang kita temukan kemarin misalnya sekelas yang mestinya jumlahnya 36, tiba-tiba jumlah murid di dalam sana itu 50 orang. Jadi bagaimana guru mau memberikan materi, sementara suasana di kelas itu panasnya minta ampun. Sudah kredit ya. Sudah kredit, pasti tidak akan bisa konsentrasi penuh. Makanya kita sering ngomong, ini teman-teman ini fokus untuk untuk kualitas pendidikan atau nyari kuantitas. Karena tanpa kita banyak orang paham juga, semakin banyak siswa di suatu sekolah, itu dana BOS makin banyak, dana PSB juga yang dari pemerintah provinsi makin banyak, mereka dapat. Belum lagi yang kita temukan yang banyak dibicarakan oleh wali-wali murid sekarang, sekolah negeri ternyata mungut lagi uang, entah itu uang komite. Bahkan kita dengar kemarin ada yang sampai 500.000, ada yang alasannya Pak ini untuk uang makan siang, seperti itu, Dikhawatirkan semakin banyak pungli dan juga penyelewengan di sana ya Pak. Betul. Ya. Dari maladministrasi nih Pak Adrian, apakah ditemukan adanya dugaan-dugaan lain Pak? Ya kalau dugaan sebenarnya sih saya bilang omong kosong lah kalau andai kata orang bisa masukkan tanpa memberikan imbalan apapun juga. Seperti itu. Oh saya karena faktor kasihan Pak, enggak. Seperti itu. Hanya saja memang dalam temuan kita tidak banyak yang mau berani secara terang-terangan mengungkapkan itu. Itu. Ada yang kita dengar berita, ada yang ngasih 10, ada yang 15, ada yang 20 untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit ini. Seperti itu. Jadi bisa dikalikan saja jumlah itu artinya sudah kerugiannya. terakomodir Pak. Ya. Itu artinya ada dugaan sudah terakomodir kah? Ya, makanya gini, kalau kita lihat ini bisa saja sistematis kerjaan seperti ini. Itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan nih Pak untuk alur PPDB dari jalur prestasi ini yang seharusnya nih seperti apa Pak? Iya, kalau kita merujuk pada PPDB tahun lalu kan, kalau sekarang kan katanya bahkan ada perubahan tuh. Kalau kita lihat kan memang ada pembagian tuh jalur pendaftaran siswa ada PPDB itu ada 4 jalur, ada prestasi, ada afirmasi, ada yang namanya zonasi, lalu ada jalur perpindahan orang tua. Prestasi kalau kami tidak salah kemarin 30%. Lalu kemudian afirmasi kalau saya nggak salah sekitar 20%. Zonasi itu perpindahan orang tua lebih kurang 5%. Nah, sisanya itu zonasi seperti itu. Lebih kurang seperti itu jumlahnya. Nah, untuk di perpindahan orang tua saya pikir itu clear karena memang butuh surat pindah dan lain sebagainya. Dan ini juga kuotanya nggak banyak. Termasuk di situ misalnya kalau andai kata ada anak guru yang mau masuk di sekolah itu juga. Iya, betul. Kan kalau anak guru nggak dikasih kuota kan kasihan juga nih. Dia punya anak terpaksa sekolah yang jauh. Sementara ini kata orang lainnya tuanya, adalah jatah ya Pak ya? Iya, sementara orang tuanya mesti pergi juga ngajar di sana. Jadi bisa sekali. Dan itu memang ditampung secara formal. Lalu kemudian jatah afirmasi. Afirmasi ini jatah untuk orang-orang yang dalam kategori tidak mampu. Ada juga misalnya yang masuk kategori misalnya difabel, masuk ke afirmasi itu, seperti itu. Nah, zonasi ini kalau kemarin kan berdasarkan jarak. Lalu kemudian prestasi. Prestasi yang tahun kemarin kita temukan, itu ada yang namanya tes tertulis lagi. Yang dari awal Ombudsman memang tidak sepakat. Kenapa sih mesti ada tes tertulis? Karena dalam peraturan kementerian itu tidak dibuat, mesti ada tes tertulis. Kami dari awal sudah membayangkan di tes tertulis inilah nanti bakal ada mungkin kecurangan dan lain-lain sebagainya. Saya sempat tanya, ini tes tertulisnya bagaimana? Apakah pakai CAT atau pakai apa? Tapi kan nggak mungkin kalau CAT karena sedemikian luasnya
jangkauan wilayah sekolah itu. Ada yang sekolah itu tengah kota mungkin bisa, tapi yang sekolah di agak di pelosok nggak akan mungkin CAT. Itu. Makanya temuan kita kemarin misalnya kita sidak di sebuah sekolah, kita bertanya misalnya dengan ketua panitianya, Pak ini siapa ini yang buat soal tes itu? Apakah dari sekolah? Lalu kemudian yang meriksanya siapa? Soal itu. Apa jawaban ketua panitianya? Waduh Pak, saya nggak tahu Pak. Siapa yang buatnya? Siapa yang meriksanya? Itu pihak ketiga. Loh, saya tanya, Bapak kan ketua panitia, masa nggak tahu pihak ketiganya siapa? Betul Pak, saya nggak tahu. Itu para sekolah semua urusannya. Seperti itu. Nah makanya, loh kalau level ketua panitia yang bertanggung jawab secara teknis saja tidak tahu, hanya dikuasain satu orang, maka wajar kalau Anda kata kita berpendapat, oh jangan-jangan ini tes banyak dugaan di sana iya, ya. tes potensi akademik yang dibuat itu hanya untuk melegalkan nanti orang-orang yang sudah titip tinggal disesuaikan saja nilainya. Sehingga bisa masuk seperti itu. Makanya yang proses PPDB tahun ini kita minta yang tahun 2024 kemarin kita minta dihapuskan tes, dan alhamdulillah tes itu sudah tidak ada lagi. Tahun 2024 kemarin. Ini kejadian 2023 kemarin seperti itu. Ada 30% kuota untuk PPDB jalur prestasi itu. Artinya ini angkanya juga ini tidak kecil seperti itu ya Pak ya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksal. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksal dan masih bersama Bapak M. Adrian Agustiansyah, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Pak, kita melanjutkan perbincangan kita tadi dari temuan dugaan atau fungsi ini sudah bukan dugaan lagi ya Pak ya, sudah maladministrasi ini. Sejauh ini tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman seperti apa Pak? Ya, kita sebenarnya menyampaikan LHP, laporan hasil pemeriksaan kita, itu kalau saya tidak salah di sekitar bulan 9 atau 10 seperti itu. Bulan 9 kalau saya nggak salah. Nah harapan kita kemarin, kita kejarkan itu agar masih bisa dilakukan langkah korektif. Saran korektif kita kemarin, pertama kita minta Pemprov untuk membatalkan terlebih dahulu yang jalur prestasi. Lalu kemudian setelah dibatalkan, kita minta agar sekolah melakukan rapat ulang untuk menentukan siapa-siapa sih yang sebetulnya masuk. Walaupun memang data itu mereka sudah ada, tapi kita dorong agar dilakukan dulu nih rapat. Karena memang mekanismenya seperti itu. Nah setelah dilakukan rapat, saran yang ketiga kita minta agar diumumkan secara terbuka kembali. Siapa nama-nama siswa yang lolos, siapa nama siswa yang nggak lolos. Artinya kalau sudah diumumkan kembali, otomatis yang kemarin dinyatakan lolos itu kan dia nggak masuk lagi tuh. Artinya berlaku daftar yang baru. Nah yang keempat, kita minta agar dilakukan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat. Dan ternyata sampai batas waktu yang kita berikan, lebih kurang 60 hari kemarin, Pemprov hanya melaksanakan satu, yaitu memberikan sanksi kepada para pihak yang terlibat. Jadi pada waktu itu memang dalam pemetaan kita memang yang mesti diberi sanksi dari pihak dinas. Gitu. Karena memang peran dari kepala sekolah sebenarnya sudah cukup bagus. Mereka sudah memberikan data real nih. Ini kami berikan data real nih. Yang lolos prestasi nomor 1 sampai nomor 400. Silakan diumumkan. Nah ternyata di proses pengumuman itulah yang berubah datanya. Kalau dari kacamata Ombudsman sendiri, apakah ini bisa dibawa untuk ke jalur pidana, Pak? Sebenarnya bisa. Ini bisa. Tetapi ini kan memang tergantung dari pihak masyarakat yang dirugikan juga. Itu. Mungkin Ombudsman sudah memberikan dorongan untuk korban ini, yang sebagai pelapor ini, untuk melapor secara mandiri? Ya, ada beberapa juga yang kita seperti itu. Karena dalam temuan kita kemarin ternyata misalnya untuk jalur prestasi, ada piagam-piagam itu yang nampaknya keluar bukan pada tempatnya. Jadi piagam nampaknya bisa dipesan untuk juara apa, dan itu dibuat oleh memang
organisasi yang menaungin olahraga tersebut. Istilahnya bisa seperti itu. diuangkan ya Pak Iya, ya. seperti itu. Baik, Pak, ini Ombudsman sudah memberikan 3 rekomendasi nih, pendampingan dan bantuan beasiswa, evaluasi kebijakan PPDB jalur prestasi dan pelibatan sekolah swasta. Ini sejauh ini apa rekomendasi yang diberikan, Pak? Ya, makanya kemarin sebenarnya saya sudah ketemu dengan PLT Kepala Dinas Pak Awaludin pada waktu itu. Namun sayang kemarin saya baca berita Pak Awaludin ternyata nampaknya sudah diganti dengan PLT yang baru, Pak Zulkarnain, mantan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan. Kemarin pada waktu ketemu Pak Awaludin sudah saya ungkapkan bahwa memang kita menanti komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi ini. Kita tidak berbicara lagi misalnya seperti saran korektif yang minta anulir, yang minta masukan, itu tidak lagi karena itu sudah timingnya udah nggak pas lagi. Makanya pemberian rekomendasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI itu berbicara adalah mungkin masalah ganti rugi nih. Orang-orang yang sudah tertimpa maladministrasi, misalnya tidak lolos kemarin, akhirnya terpaksa masuk sekolah swasta. Nah ini bagaimana kompensasinya? Nah makanya nanti kami akan telaah lagi nama-nama itu, karena kemarin ada juga misalnya wali murid yang di antara 911 itu melapor ke Ombudsman. Begitu sudah kami tindak lanjutin, itu akhirnya diterima oleh sekolah itu. Tetapi ini kan angkanya memang tidak banyak. Lebih banyak lagi yang tidak melapor. Nah ini nanti akan kita selusurin, lalu mungkin akan kita minta agar dihubungin untuk ditanyakan kembali apakah mereka bersedia untuk menerima itu. Seperti itu artinya respon dari pemerintah daerah sendiri ini juga masih minim ya, seperti itu Pak ya. Dan saya ingin tahu nih, klarifikasi apa yang diberikan ke Ombudsman oleh Kepala Dinas dan juga Kepala Sekolah yang terlibat Pak dalam hal ini? Ya kemarin kan memang kita melakukan pengumpulan data itu kepada semua pihak yang terlibat. Artinya pada waktu itu ke-22 kepala sekolah juga kami panggil, dan dari mereka juga kami dapat sebagian data yang real, yang siswa yang masuk, mana yang tidak, seperti itu. Lalu kemudian pihak ketiga juga kita mintain keterangan, dan dari pihak ketiga juga kita dapat data yang realnya, seperti itu. Jadi begitu dapat data real, kita kan tinggal sandingkan dengan yang pengumuman. Kelihatan seperti nama-nama yang mana mesti tidak masuk, mana nama-nama yang masuk, seperti itu. Makanya kita berani kemarin itu, bahkan saya sempat mengeluarkan video yang meminta agar dihentikan dulu sementara proses yang untuk prestasi. Karena kami sudah berkeyakinan di bukti permulaan awal yang kami miliki bahwa oh ini benar nih terjadi maladministrasi. Itu. Mungkin seandainya nanti memang rekomendasi itu tidak dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, rekomendasi dari Ombudsman tadi, mungkin apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Sebagai bayangan seperti ini, saya menjabat di Ombudsman Sumsel ini dari tahun 2018 pertengahan. Sampai sekarang, laporan yang diselesaikan Ombudsman Sumsel itu setiap tahun rata-rata 300, bahkan tahun kemarin itu 500 laporan yang kita selesaikan. Artinya kalau kita ambil rata-rata 300 saja dikalikan saya 6 tahun menjabat, 6 kali 3 itu sekitar 1.800 laporan. Dari 1.800 laporan yang masuk ke Ombudsman Sumsel, itu baru 2 terbit rekomendasi. Jadi pertama kemarin pemerintah Kabupaten Pali, lalu yang kedua Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya secara statistik, kepatuhan lembaga yang jadi terlapor, yang laporannya masuk ke Ombudsman dan sudah kami selesaikan, itu sangat tinggi sekali. Karena 1.800 berbanding 2 itu berapa persen itu? 0,00 sekian persen. Itu. Jadi sebenarnya instansi pemerintah itu sangat patuh sekali terkait penyelesaian laporan yang dilakukan oleh Ombudsman. Makanya kita berharap dan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga, kalau kemarin dengan Dignas, ya ini insya Allah akan mereka segera selesaikan terkait rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI. Karena kalau andai kata sampai tidak diselesaikan, maka Ombudsman RI nanti akan membuat laporan resmi kepada Presiden RI dan DPR RI. Dan ini pasti akan diumumkan secara nasional, seperti itu. Baik, terakhir nih Pak, mungkin bagaimana nih jika masyarakat ingin melapor kejadian serupa ataupun kejadian-kejadian lainnya nih Pak? Ya, kalau masyarakat mau melapor, memang kita ada call center kita. Nanti tolong diketik aja di bawahnya.
Lalu kemudian bisa juga langsung datang ke kantor kita. Kantor kita itu di depan Polda, Jalan Radio nomor 1. Jadi kalau mau masuk ke RRI itu di depan jalan sekali, Jalan Sudirman gitu. Jadi bisa juga datang ke sana. Tetapi via WA juga bisa. Makanya kita menerima laporan dari masyarakat di Moraini, Melahat dan lain sebagainya. Mereka tidak perlu datang ke kita. Cukup via WhatsApp. Nanti bisa kami tindak lanjutin. Baik. Sangat disayangkan ya Pak, dari temuan ini ada ratusan siswa SMP yang gagal untuk masuk ke sekolah impian mereka karena temuan adanya maladministrasi. Sebelumnya terima kasih Pak Adrian sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas, dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.